Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah mengenai planning production unit. Ya, kita coba akan pertemuan 10 ini kita coba presentasikan. Yang kemarin kan sudah, tinggal sekarang bicara terkait dengan proses kontrol ya. Rumusnya dari production itu berapa aksi atau metode yang dilakukan oleh sebuah industri, tergantung industrinya apa dulu. Nanti kan ada industri yang besar tadi, yang fixed cost atau fixed product, sehingga menggunakan metode pengendaliannya menggunakan project management. Ada yang menggunakan metodenya PPS, itu metodenya banyak. Kalau yang besar, yang relatif besar kayak bangunan ataupun berbentuk kapal terbang, kapal laut, karena besar bentuknya project management, di mana flow prosesnya adalah si mesin, alat, SDM itu mendatangi si produk. Yang kedua adalah bentuknya kayak mengumpulkan beberapa, mengelompokkan satu jenis pekerjaan, semacam stasiun kerja, di mana itu ada misalnya mesin khusus, mesin drilling di satu tempat, khusus di mesin cutting satu tempat, dan seterusnya. Itu dikelompokkan dalam ini batch proses atau berdasarkan kelompok jenis pekerjaan. Nah, ada juga yang berbentuk fix, yaitu adalah berbentuk aliran atau flow. Berbentuk flow itu adalah by product. Nah, itu pengendaliannya juga masing-masing, ada MRP-nya dan seterusnya, sampai kepada just in time. Nah, just in time proses pengendaliannya. Nah, sekarang ini ada yang disebut dengan continuous process control. Nah, jenis proses ini agak berbeda karena dia tidak terputus-putus, tidak intermittent, jadi ngalir terus, jadi nggak ada berhentinya, semacam pabrik gula, pabrik mesin, apalagi mesin yang terus-menerus, itu bisa pengendaliannya melalui proses kontrol ini. Nah, coba kita lihat ya. Jadi sistem continuous process ini sistem produksi continuous seperti pabrik semen, minyak, kimia, gula, dan lain-lain. Nah, pengendaliannya itu dengan proses measurement atau pengendalian, hanya mengukur misalnya tekanannya dan sebagainya, input kontrolnya bagus, QC semua otomatis. Termasuk bisa juga kita langsung direct proses kontrol, jadi sekali-kali kita datang melihat produknya, kemudian proses monitoring pakai teknologi, dan juga bisa dengan proses manajemen lainnya. Nah, ini juga bisa digunakan dengan metode MRP atau CRP. MRP itu Material Requirement Planning, kalau CRP adalah Capacity Requirement Planning. Jadi kapasitas yang digunakan yang akan menjadi alat kendali. Nah, semua itu kalau yang seperti itu semua terkontrol. Jadi kalau industri semen itu semua terkontrol pada satu war room atau tempat ruangan di mana bisa melihat semuanya kondisinya. Ada CCTV-nya juga, ada ukurannya, ada ukuran-ukuran yang lain, menjadi salah satu cara pengendaliannya seperti itu. Ada PLC-nya. Nah, semua itu mengendalikan proses ini berdasarkan sekuensi dari setiap proses itu sendiri, dan link dengan link yang lain, prosedur dengan prosedur yang lain itu dikendalikan oleh satu proses. Itu proses kontrol ya. Nah, dalam mengendalikan proses kontrol ini berdasarkan juga menggunakan
batasan-batasan atau sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang kita ciptakan. Misalnya quality, misalnya kalau lolos, kalau ukurannya sekian-sekian, kalau nggak ini berarti nggak bisa lolos, misalnya itu yang kita ciptakan. Nah, semua itu based on kendali dalam satu proses di continuous process. Nah, type proses itu ada continuous process atau juga dengan menggunakan batch production. Kita lihat berdasarkan setiap batch kita ukur sampai sejauh mana kualitas yang itu terpenuhi. Kemudian atau juga bisa melakukan kita mengirimkan orang untuk sebagai QC individual or discrete product production. Jadi misalnya bagian kakinya, misalnya kita bikin suatu industri kursi, misalnya kakinya doang kita lihat, nah hasil produksi gimana, kita turunkan QC-nya yang bermain di situ ya. Nah, kita tahu bahwa setiap ini ada continuous process, batch process, individual or discrete process, jadi terputus-putus. Nah, ini harus dikendalikan dalam sebuah proses kontrol yang dikendalikan secara terpusat. Ya. Nah, ini juga dengan proses kontrol ini pada dasarnya input yang paling ini adalah ada input, pasti ada proses, ada outputnya. Ini yang kita kendalikan bisa dari proses inputnya yang kita kendalikan, dalam proses juga dan outputnya juga. Nah, setiap proses ini kita kendalikan, kita ambil datanya setiap proses itu, nanti kita bisa lakukan analisis. Misalnya, nah ini jadi contoh misalnya beberapa produk-produk misalnya dari segi kita ambil data-datanya apa aja sih sebenarnya, bisa dari pressure-nya, dari flow-nya, kecepatannya, dari level produk yang dihasilkan, ini grade-nya berapa hasilnya, gitu. Kemudian density-nya, liquid interface-nya, cairnya, hasilnya atau beratnya, atau kondisi-kondisi tertentu bisa kita buatkan skema leveling-nya. Nah, semua komponen itu dikendalikan oleh satu sistem, di mana kita harus bisa mengendalikan input. Nah, kita buatkan sistem-sistem sensor-sensor yang kita ciptakan untuk mengendalikan. Jadi kalau kita ini operator yang tadi war room tadi yang bisa lihat layar-layarnya itu memberikan informasi kepada operatornya itu pada saat input sinyal conditioning. Nah, baru input ke sana, kemudian pada saat controlling, pas output controlling ada keluar juga eksternal actuator-nya. Jadi hasilnya bagaimana itu menginformasikan ke operator juga. Nah, dalam proses kontrol juga dilakukan penyiapan sensor-sensor untuk pada saat proses itu sendiri. Kemudian dari output proses itu juga akan keluar tercomputerized, artinya dia bisa melakukan pengambil keputusan secara intelijen atau artificial intelligence, atau kita kendalikan secara terkendali di pusat operator mesin. Jadi operator mesinnya itu di satu ruangan tertentu, tinggal main gitu aja, kayak kita punya kendaraan besar gitu kan, tapi dia mengendalikan semua. Ya, mau kecepatannya, mau apanya itu di satu sistem. Nah, ini juga itu bisa dikendalikan berarti proses. Misalnya ternyata di sini banyak prosesnya ada hambatan, ini bisa lakukan, bisa juga ada suatu masalah tidak bisa ditolerir masalahnya, bisa saja dilakukan penyetopan prosesnya, proses mesinnya. So, langsung ke yang lain juga berhenti semua, bisa juga itu. Atau sensor dari masuk, kalau ada kurang ternyata yang masuk itu barang yang tidak terdeteksi, akhirnya dia bisa berhenti sendiri. Itu di dalam kontrol prosesnya kita ciptakan sistem-sistem di mana bisa mengendalikan secara otomatis menggunakan artificial intelligence, ya, dan atau dikendalikan oleh pusat, oleh operator. Ini harusnya link ke komputer sama ke komputernya ya. Intinya link ke sini lah. Nah, ini juga akan memberikan konsep baru bahwa pengendalian nggak perlu harus operator yang ada di lapangan. Bisa juga nanti linknya langsung ke internet dan nasional. Jadi ke depan juga mesin itu bisa berkomunikasi melalui internet. Jadi mesin-mesin yang bekerja di sini
juga bisa melakukan terotomatisasi dari OIT tadi, automatic Internet of Things, IoT, Internet of Things. Jadi sesuatu diinternetkan, menjalankan mesin, menjalankan printer, menjalankan apa semua pakai internet. Ya. Ini semua tergabung di dalam program namanya Programmable Logic Control. Jadi nanti kita buatkan seperti ini. Dan kemudian pengambil keputusannya didistribusikan secara kepada mesin-mesin atau sistem kendalinya ya ada di sini. Nah, ini kita buatkan namanya program control logic atau PLC. Jadi nanti kalau ada satu pabrik kalian masuk ke industri, biasanya setiap mesin itu ada program logic controlnya untuk dikendalikan sampai ke tingkat pengambil keputusan di control war room tadi. Bagaimana kalian mendistribusikannya? Itu tinggal memberikan setiap ada algoritma itu mengambil keputusan untuk melakukan apa, itu nanti langsung didistribusikan pengambil keputusannya kepada mesin-mesin tersebut. Sebenarnya secara umum ada beberapa control system, ada disebut dengan open loop control system, di mana jadi dia lurus aja masuk input proses selesai, jadi langsung tidak melakukan cross check sendiri, tapi bisa langsung kendaliin langsung dari war room-nya ngerjain kayak mobil gitu. Tapi kalau ada kontrol closed loop feedback system, artinya kayak mobil itu kalau mundur nanti akan ada bunyi tit atau dia langsung berhenti. Ada kan di mobil juga ada mobil yang udah diciptakan kalau mau nabrak dia mau deket sekian meter tuh langsung rem sendiri otomatis. Itu yang disebut dengan automatic atau disebut dengan closed loop feedback system. Ini yang tadi yang saya ceritakan pada di kontrol itu langsung ini kurang cepat ini ya gitu, kayak ngatur kayak ini deh apa namanya lintasan kereta api itu kan dikendalikan oleh war room, di mana dia bisa ngendaliin jalan itu, dia cuman hanya lampu merah jalan gitu doang, cuman yang actuatornya tetap orang lapangan, si supir keretanya berhenti cuman oh merah berarti berhenti kayak gitu. Nah itu ke open loop system. Nah kalau ini otomatis secara kalau ada masalah dia akan melakukan feedback, sensor feedback kepada input, otomatis dia akan bekerja sendiri. Jadi disebut dengan semacam arsitektur enterprise bukan enterprise, artificial intelligence, sorry. Kemudian application-nya bisa digunakan untuk itu bisa di food production, pengendalian suatu industri makanan, telekomunikasi, IT, mobil, manufacturing proses mobilnya, atau kemudian water treatment, pengendalian pengolahan air limbah, kemudian continuous filling operation, yang ngisi sendiri gitu. Jadi semua serba otomatis. Nah, ke depan ini akan bekerja sampai ke depan itu mungkin semua pelaksanaannya itu si kota, misalnya kota Cirebon, Cirebon itu dikendalikan adalah smart city. Jadi ada satu war room yang akan mengendalikan semua, termasuk dari lalu lintas, dari perdagangan, dari berbagai macam. Itu bisa dikendalikan dalam satu ruangan. Jadi kalau di dalam industri itu ada sistem batch control, continuous control, discrete jadi terputus-putus kendalikan, itu bisa mengendalikan harus ada MIS itu Management Enterprise System, di mana dispatch production bisa merencanakan produksi, kemudian detail schedulingnya kapan produksinya ini jalan, ini harus di manage event supaya menghasilkan berdasarkan pesanan sekian-sekian, itu di manajemen level 3. Level 21 kan pengambil keputusan di lapangan. Nah, level 4 itu lebih kepada secara umum jadwalnya, resource yang harus digunakan. Percuma ini dijadwalkan tapi resource-nya nggak ada, berarti harus dijadwalkan nih si supplier bahan baku ini harus sampai di sini tuh tanggal sekian. Bagaimana delivery-nya, bagaimana tingkat. Nah, mungkin level atas lagi udah level rantai supply.
supply chain management. Nah, itu kira-kira bagaimana kita mengendalikan dengan metode PPIC, salah satunya adalah proses kontrol tadi. Jadi memang itu menjadi satu suatu tahapan yang lebih luas lagi. Nah, yang berikutnya, kalau tadi kan tahapannya baru memanage seperti itu ya, tapi ada lagi nih sistem manufacturing yang lebih fleksibel. Nah, yang lebih fleksibel pengertiannya mass production sama kayak yang tadi. Cuman ini tuh dalam satu aliran, dalam satu pabrik, itu outputnya secara bersamaan bisa beda-beda produknya. Ya, produknya yang besar-besar. Tapi mungkin nggak bisa semuanya produknya berbeda lain jauh. Misalnya handphonenya model X1, XY, jadi berbagai macam bentuk jenisnya, bisa warna, bisa. Jadi satu jalur produksi itu bisa macam-macam. Jadi itu lebih fleksibelnya di sana. Nggak mungkin kan pabriknya mengeluarkan satu jalur, ada beca, ada mobil, kendaraan, ada motor, kan nggak mungkin, itu terlalu jauh. Maksudnya yang mirip-mirip lah. Misalnya motor juga ada berbagai macam. Ada motor model ini, motor model itu, dan itu ada hal yang sama gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, berbagai manufaktur juga ada yang kita sebut dengan flow lines, atau bentuk aliran gitu, dilakukan mesin-mesin tertentu dengan alur yang sama. Tapi ada juga yang job shop itu adalah pekerjaannya bisa runutannya beda-beda karena tadi berbentuk stasiun kerja dengan kapasitas atau dengan jenis mesin tuh yang satu kelompok, ini satu kelompok. Nah, sistem manufaktur di mana job-job yang berbeda dapat dikerjakan mesin-mesin alur yang berbeda. Nah, terus kemudian ada transfer lines. Jadi nanti ada sistem di mana mesin-mesin itu bisa mengerjakan dalam satu sistem itu produknya bisa berlain-lain. Nah, bagaimana pembagian tugasnya? Tinggal membagi jadi pada saat masuk ke dalam ada di deteksi, ternyata otomatis dia ini produknya produk motor, kendaraan tipe XY misalnya. Jadi jalur ke sini. Terus kemudian ini X gini. Kemudian ada tipe yang lain bisa belok ke sini. Nanti jalur sendiri ke jalan. Tapi ada juga flexible transfer lines, jadi bisa berbentuk memiliki keunggulan dibanding transfer lines, di mana sinkronisasi gerakan job-jobnya tetap dipertahankan, tapi bisa menghasilkan. Nah, terus kemudian baru yang terakhir, the topnya itu adalah jenisnya adalah flexible manufacturing process. Jadi ada sistematisasi, otomatisasi, numerical control mesin, di mana dia bisa mengerjakan sesuai dengan pesanan. Jadi nanti kalau dia masuk ke situ, otomatis dia akan mengerjakannya A, B, C, D. Nah, kemudian ada assembling, termasuk di assemblingnya, kemudian multiple cell sistemnya, terus termasuk adalah material handling yang akan memasukkan produk-produk yang dibutuhkan. Nah, ini kita lihat, jadi memang metode FMS, Flexible Manufacturing System ini diciptakan atau dipatenkan oleh namanya Theo William tahun 1965. Jadi udah lama ini flexible manufacturing system. Jadi kita bisa lihat. Dan kemudian intinya sama ya, semua terkontrol pusat, memainkan peranan teknologi, otomatisasi sehingga dia bekerja secara logik tadi sesuai dengan algoritma yang disiapkan. Jadi sistem manufacturing adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dari produk. Misalnya produk ini butuh. Jadi nanti apa yang dibutuhkannya adalah mengurangi setup mesin. Jadi kita sistem itu kalau ada produk baru itu kan biasanya suka dirubah tuh sistem setupnya. Itu manual. Tapi kalau dengan adanya menggunakan flexible manufacturing system ini, jadi nggak ada memperkecil setup si mesin itu sendiri. Jadi otomatis mau produknya bisa berlainan, bisa berbagai macam. Nah, dua macam perubahan sistem ini dapat
berupa perubahan tipe produk yang akan dihasilkan tadi ya, ada tipe-tipenya aja, jadi nggak mungkin mobil kemudian beca sama ini nggak mungkin, jadi harus yang mirip-mirip lah gitu. Nah, keuntungan dari penggunaan VMS adalah tapi tetap sama produksi massal, namun stasiun kerjanya lebih sedikit, penggantian alat juga lebih cepat, pengurangan waktu henti, kontrol kualitas lebih baik, kemudian pengurangan tenaga kerja, karena semua pakai sistem asistensi semua, penggunaan mesin yang lebih efisien, juga lebih sedikit waktu penyelesaiannya. Nah, bagian FMS itu kebanyakan dari 3 bagian. Yang pertama ada mesin CNC-nya yang otomatis, kemudian satu grup mesin produksi, ada material handling dan robot. Satu lagi set mesin komputer sentral. Di dalamnya instrumen instruksi, jadi sensor semua terpusat. Nah, biasanya ciri khasnya adalah tingginya gangguan noise akibat panas, adanya debu, kelembaban tinggi. Nah, ini makanya perlu ada satu komputer yang memang tahan itu. Terus kemudian beberapa kegiatan mesin robot dapat mengakibatkan keadaan yang sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan. Dapat menangani paket data yang urgent bersifat segera, jaringan harus segera memberikan prioritas pengiriman berita dan sebagainya. Ini teknis dari FMS. Kemudian, jadi sebenarnya FMS itu adalah job shop. Jadi mengumpulkan beberapa jenis pekerjaan secara otomatis. Tapi bagaimana? Jadi sekelompok pusat-pusat mesin di antara job-job yang dapat dipindahkan dari pusat mesin maupun ke mesin lain. Pergerakan job ini mungkin diselesaikan sebuah alat transportasi. Ya, transportasi yang bekerja supaya nanti bisa ngatur si mesin mah tetap diam. Kasih si produk yang berjalan tapi dengan menggunakan alat transportasi yang otomatis. Contoh nanti kita bisa lihat jadi nanti ada secara sistem sebenarnya ada komponen-komponen load station atau alat yang bisa mengangkut atau melakukan loading beberapa material ke dalam palet, kemudian ada unloading. Jadi palet itu kalau tadi loading itu berarti dinaikkan, kalau unloading berarti diturunkan dari setiap palet yang bergerak itu. Kemudian service center, jadi harus ada pelayanan service centernya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu. Terus kemudian ada material handling sistemnya, biasanya dengan menggunakan sistem-sistem kendaraan otomatis semacam AGV, automatic, J-nya apa ya? Yang belakangnya F-nya vehicle, automatic. Ya, nanti kita bisa cari lagi. Kemudian yang membuat sedikit peralatan penanganannya. Jadi bisa kita sebenarnya ada penyimpanan pusat lokalnya, ada palet fixture-nya, kemudian sistem otomatisasi dari kontrol. Nah, kemudian contoh ini terdapat mesin manufaktur, 3 mesin dan beroperasi dalam skenario fleksibel. Misalnya akan menghasilkan satu produk yang dihasilkan dari urutan dua urutan proses yang berbeda antara palet A dan palet B. Terdapat satu loading station menerima kedatangan raw material yang selanjutnya diletakkan di palet. Kemudian dengan palet truck atau MHS, ya, kemudian palet itu akan dibawa ke proses C, stasiun kerja 1. Kemudian pada waktu bersamaan ada palet truck yang membawa ke palet B ke stasiun kerja ketiga. Selanjutnya dari stasiun 1 akan ada palet truck yang membawa hasil pemrosesannya ke palet A ke stasiun kerja ketiga. Dari stasiun kerja ketiga menghasilkan produk proses palet B, terdapat palet truck yang membawanya ke stasiun kerja kedua. Kemudian hasil prosesan stasiun kerja 3 yang berupa produk dilanjutkan dibawa lagi oleh satu palet truck ke unloading station, misalnya gudang. Demikian pula untuk proses produk yang hasil proses palet B di stasiun kerja 2 akan dibawa oleh
satu palet truk ke gudang. Kemudian part datang secara random ke sistem menurut distribusi eksponensial dengan rata-rata 0,5 menit di loading station. Kemudian waktu operasi independen terdapat distribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit. Dan seterusnya, ini ada service centernya rusak pola waktu rusak berdasarkan distribusi Weibull dengan sigma 2 dan beta 60. Pola waktu perbaikan distribusi gamma dengan sigma 60 dan beta 1, dan prioritas dari penugasan mesin didasarkan pada disiplin FCS FS atau LCFS. Ini FS itu adalah first service, first service. Kemudian priority, sedangkan antrian HMAS menggunakan disiplin FS. Kemudian palet truk mempunyai kecepatan 10 meter per menit, mempunyai pola waktu berdasarkan distribusi Weibull, sigma 2 dan beta 600. Nah, kita lihat dari 3 mesin ini datanya. Jadi nanti lokasi misalnya data masuk, kemudian di berikutnya ke stasiun 1 sebagai penerima, ada yang ke produk itu langsung ke stasiun kerja kedua, atau ada juga palet B ke stasiun kerja ketiga. Baru dari sini langsung ke ini satu model yang tadi diceritakan. Baru setelah itu unloading. Jadi kita bisa urutkan jalur-jalurnya berdasarkan pesanan tadi. Jadi kita satu jalur ini bisa bermacam-macam. Nah, ini contoh. Di satu mulai ada stasiun 1, ini seperti biasa, stasiun 1, stasiun 2, 3 ini normal. Tapi skenario kedua bisa juga ada ini seperti yang di atas, tapi ada juga stasiun kerja ke sini dulu, ke stasiun kerja 3 dulu, baru kedua, baru keempat, dan seterusnya. Dan terus seterusnya. Ini jadi berbagai alternatif produk. Jadi produk itu menghasilkan dari satu jalur ini, satu jalur sistem ini bisa menghasilkan produknya berbagai macam bentuk. Ya. Begitu pula dengan skenario ketiga. Ini bisa juga, ini kan tidak alternatif yang pertama itu ada 2 keputusan, ini stasiun kedua atau ketiga, atau dari sini kedua atau keempat terus. Ini kita bisa rangkai seperti ini supaya mereka menghasilkan sebuah produk yang berlainan. Ya, ini juga sama skenario 4. Nah, berikutnya adalah sistem manufacturing yang dimana fleksibel. Jadi si barangnya sih pada saat masuk dia muter kayak kanban gitu, gitu ya, setiap berjalan itu. Tapi ini stasiun kerjanya 1, 2, 3. Ini loadingnya, computer control loading and unloading. Jadi dua-duanya masuk ke sini, keluar. Misalnya ini dulu. Kalau dia harus ke sini dulu. Kalau mau nanti SN2 berarti dia muter lagi. Sini lagi, gitu ya. Terus kemudian, jadi urutannya ada 3 jenis macam mesin, CNC 1, CNC 2, CNC 3. Tapi dia berhentinya berdasarkan urutannya. Misalnya di sini ya dia akan ngerjain sendiri. Jadi urutannya yang tadi itu berbagai macam yang tadi ini, tapi diaplikasikan di dunia industri. Jadi dia ada kanban yang muter terus-menerus. Sebelum selesai, kalau udah selesai dia akan keluar unloading. Begitu seterusnya. Link baru, linknya sekarang. Oke, kita terus dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kayak fleksibel. Cuma dia langsung jalan kan, berhenti set, ngerjain ini dulu, terus ngerjain ini, gitu. Selesai baru dipisah-pisahkan gitu. Tetapi kalau yang tadi kan bentuknya muter. Keliling-keliling ya. Ini keliling-keliling. Jadi dikendalikan oleh komputer. Nah, ini ada satu contoh lagi. Tadi kalau itu bisa juga bentuk kanban, kalau ini berbentuk AGF itu. AGF itu tapi apa? Automatic. G-nya apa ya? F-nya itu vehicle. Automatic. G-nya saya lupa nanti. Coba cari referensi AGF itu apa.
Nah ini dia jalan sendiri produknya, jadi si mobilnya, si kendaraannya dia bekerja sesuai dengan kalau ini berdasarkan ada garis hitam ya. Kalau ini bisa dikendalikan sesuai dengan apa namanya urutan ininya, memori yang ada di alat ini. Semua terkendali di dalam satu komputer disebut dengan PLC tadi. Ya. Programmable Logic Control. Jadi ini ada CPU, superclock. Oh ini ada komputernya. Nah kemudian, nah ini juga sama nih. Mesin-mesinnya dia akan bisa berjalan masuk. Jadi dia berjalan sendiri masuk keliling gitu ya, keliling. Atau nanti bisa juga ke pinggir gitu. Terus sehingga ujung-ujungnya menghasilkan satu, nah ini kayak gini produk sendiri. Jalan selesai, oke. Atau nanti ini kan satu jalur ya ini ya. Nah, sistem layoutnya di FMS itu ada progressive line type, kemudian analog type, ladder type, sama open field type, sama robot central type. Jadi kalau ini bentuknya loading kan ya, terus workflow, baru kerja lagi. Nah, ini juga kayak gini nih. Ini kan progresif ya. Oh, ini dua ini loop layout. Wow, macam mana? Dua mana sih? Ini ya, computerized loop layout. Jadi bisa sini masuk keluar tuh, ini lagi masuk sini, ini masuk sini, keluar lagi sini, terus itu. Kalau dia nggak menggunakan ini dulu, ke sini dulu. Nah kalau ini berputar-putar, leader masuk sini, jadi masuk lagi, sini balik lagi ke sini. Terus kalau udah masuknya sini, ke sini lagi, terus baru lagi masuk, dia otomatis dia bekerja muter-muter. Nah, atau berbentuk dari sini input, dari sini langsung bentuk kerancangannya ada bentuk kotak. Jadi ada tadi kan urutannya untuk kotak-kotak layoutnya, tapi layoutnya yang kedua nambah berdempetan seperti ini dan seterusnya. Nah, ini dia layout bentuk. Begitu gua dengan ini masuk, ini inputnya, ini outputnya, ini masuk dulu sih. Sampai kalau dia udah jalan, udah full dikerjakan, baru dia otomatis dia keluar sendiri. Begitu pula sama yang di sini juga ada proses, tapi dia ada apa bentuknya kayak gini nih, ada 4. Dan bisa lebih rumit lagi, tinggal dia perjalanannya aja nanti muter-muternya. Jadi si yang bergerak itu material handling tadi, MHS, material handling system. Nah kalau robot ini, robotnya sih diam, nah tapi ini yang bergerak muter-muter. Produknya, partnya, kemudian mesin apa yang digunakan menggunakan robot. Nah seperti ini. Ini juga sama. Ini ada robotnya, kontrol sistemnya. Canggih ya. Oke, mungkin itu saja yang menjadi ke depan sih, nanti kita bahas mengenai agile control system. Ada pertanyaan? Absennya udah, jangan lupa. Pertemuan keberapa, Pak? Pak, linknya nggak ada, Pak. Wah. Oh iya ada, Pak. Ampun dah. Iya, Pak, ya, Pak. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Iqbal bisa dipraktekkan tuh kalau mau pakai FMS. Wah canggih tuh, muter sendiri dia kerja. Enggak, Pak, dipelajarin dulu, Pak. Jadi nggak ada orangnya dikit. Loh, jangan, Pak, kasihan. Kasih nggak ada yang kerja. Kamu mau kerja sama di situ, Iqbal. Jadi ini kan wacana, ini kan namanya planning production inventory control itu adalah menceritakan bagaimana mengendalikan berbagai sistem dari yang manual, lebih canggih, lebih otomatis lagi, pakai robot, dan itu kan secara garis besar cara mengendalinya seperti itu gitu. Jadi kalau kalian nanti dapat kerja di tempat lain, kita udah paham secara sistem keseluruhan. Ya, tugasnya PPIC itu. Oke.
Jungsung ini PT Jungsung rekrutmen diundur ya. PT apa sih namanya? Susah banget bahasa Korea. Jungsung ini apa? Tongpang. Cina. Oh, Cina Korea Cina sih. Cina ya. Cina, Cina. Ya. punya Cina. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, persiapkan. Oh iya lupa. Ini kapan ini? Pada bayar baru 12 orang kemarin saya cek. Itu apa praktek ergonomi. Minggu depan ya, praktek ergonomi ya. Tapi bayar dulu kalian. Ya. Berapa Pak itu teh Pak? 110 kalau nggak salah. 110 ya. Ya Baru Pak. 12 orang Siap. saya cek itu. Iya, 110, Pak. 30. 110, Repi. Belum bisa Kontan. ke kampus, Pak. Siapa yang belum bisa? Nur? Pokoknya di itu administrasinya diselesaikan dulu. Itu biar kita cari waktu yang tepat. Pokoknya bulan Juli akhir itu harus praktek ergonomi harus selesai. Si Pami di Cina, Cinana. Cina di mana? Si Pami di Cina. Oh, nggak bisa ke kampus. Emang di Cina? Bisa Pak, si Pami di Cina Pak, di Blok M. kerja di klinik Di Blok M lain Cina iya, Cirebon negara. Orang Cina, di Cirebon Gelang Raya orang Cina mah. Cina di Sunpon, Pak, di Cinana. Iyalah, Cirebon Anjak. sibuk di sawah. Waduh, Cindy. main gitar suka jadi penyanyi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.